kabar, Bu? Halo Bu Raffi, alhamdulillah kabar baik. Walaupun agak sedikit pusing ini Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu Mai? Iya, Kenapa kok pusing? iya Ibu. Saya ada sedikit permasalahan ini. Misalnya Bu Raffi tidak sibuk, bisakah Bu Raffi berbincang sebentar dengan saya Bu? Tentu saja bisa dong, Bu. Kebetulan saya tidak ada kesibukan lain, baru santai-santai aja ini. Ngomong-ngomong, apa Ibu punya harapan dari percakapan kita ini Eh, nantinya? iya Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Mungkin setelah nanti saya cerita sama Bu Raffi, saya akan mendapatkan gambaran tentang apa yang harus saya lakukan terhadap permasalahan yang saya hadapi ini. Memangnya ada masalah apa, Bu Mai? Jadi begini Bu Raffi, di kelas saya itu ada seorang siswa apabila siswa itu mengikuti pelajaran, dia tuh tidak mau belajar gitu loh Bu. Dia kadang itu malah sibuk bermain sendiri. Kalau ada tugas itu dia tidak mau mengerjakan tugas. Itu tuh yang membuat saya itu merasa pusing dalam menghadapi siswa tersebut. Baik. Bu Mai tadi bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar ya, jarang mengerjakan tugas dan Tidak semangat, gojek sendiri. ya. Tidak semangat menelusuri penyebab dari permasalahan itu. Eh, saya tuh sebelumnya sudah memanggil anak tersebut ya Bu dan menanyakan kenapa kok dia itu tidak suka saat saya itu mengajar seperti itu Bu. Hmm. Lalu dari pengamatan Bu Mai, mengapa anak tersebut tidak suka ketika Ibu mengajar ya? Hmm, Setelah saya amati dan saya menanyakan kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut itu tidak suka ketika saya menyampaikan pelajaran itu yang eh, menggunakan materi-materi yang terlalu banyak. Kayak pas kemarin itu mata pelajaran bahasa Indonesia itu dia tuh nggak suka karena saya menyajikan teks yang cukup panjang. Kemudian anak itu tuh tidak suka atau dia tuh bosan nggak mau membaca karena teksnya itu terlalu panjang. Sehingga hal itu menjadikan anak tersebut itu menjadi tidak semangat belajar. Kalau itu sih Bu, pengamatan yang sudah saya amati selama ini. Jadi begitu. Dengan keadaan seperti itu, kira-kira kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid, kondisi yang gimana biar Hmm, anak-anak itu. Ya tentu saja, saya ingin murid saya itu ketika pelajaran, dia dapat mengikuti pelajaran saya dengan baik Bu, seperti murid-murid lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Mai lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Begini Bu, ternyata berdasarkan pengamatan saya itu ternyata kurang menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan yang bervariasi. Sehingga anak itu tuh menjadi tidak semangat belajar. Sehingga hal yang akan saya lakukan ke depan itu saya akan mencoba melakukan pembelajaran yang lebih menarik. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran itu tidak hanya di ruang kelas, kemudian untuk mengatasi siswa agar tidak bosan, mungkin saya harus melakukan seperti kegiatan ice breaking dan menyediakan media pembelajaran yang menarik agar siswa khususnya satu anak itu berminat lagi untuk belajar, Bu. Baiklah, apakah kira-kira adakah metode yang pernah berhasil Ibu lakukan? Oh iya Bu, ada.
Jadi saya pernah menerapkan, pembelajaran itu, eee, diselingi dalam KPM itu saya selingi dengan kegiatan ice breaking. Jadi anak-anak itu tidak bosan melulu saya berikan teks pelajaran, kemudian hasilnya itu, anak itu, terlihat lebih bersemangat lagi sehingga dia tidak merasa bosan dengan pelajaran yang saya berikan. Dan juga saya pernah mengajak anak, itu keluar dari kelas. Jadi anak-anak saya ajak ke halaman, kebetulan saat itu juga materinya sesuai dengan apa yang saya ajarkan tentang lingkungan, sehingga anak-anak ketika, di luar itu jadi lebih semangat, terutama satu anak itu kembali semangat lagi untuk belajar, Bu. Bagus sekali, Bu Mai. Jika kita rating, berapa tingkat keberhasilan metode yang Ibu terapkan untuk menarik minat tersebut ya? Eee, Kalau saya beri ratingnya kira-kira ya 7 sampai 7,5 sih, Bu. Baik Bu, selanjutnya rencana apa saja yang akan Bu Mai lakukan dan bagaimana langkahnya? Eee, ini Bu, saya akan melakukan pembelajaran ke depan akan melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Juga saya akan menyelingi di sela kegiatan itu dengan kegiatan ice breaking. Kemudian mungkin saya harus selalu mengupdate, atau mencari info, bagaimana cara mengajar yang menarik bagi murid, seperti itu, Bu. Ya, baik. Siapa yang bisa membantu Bu Mai dalam menyusun ataupun melaksanakan rencana tersebut ya? Tentunya ini semua juga tidak terlepas dari bantuan kepala sekolah, kemudian ada juga rekan sejawat. Kemudian saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua atau wali siswa, Bu, karena, wali siswa itu juga sangat berperan penting sehingga kita itu nanti bisa saling melakukan, apa ya, saling cross check bagaimana ketika anak ada di rumah. Seperti itu, Bu. Ya, baik Bu. Kira-kira Bu Mai akan melaksanakan aksi tersebut kapan ya? Eee, Baiknya saya lakukan secepatnya, Bu, agar murid itu mendapatkan hak penuh belajarnya. Oke. Baik Bu, kemudian komitmen apa yang akan Bu Mai lakukan agar rencana tersebut dapat berjalan dengan baik? Ya, tentunya komitmen yang harus saya lakukan, saya harus senantiasa konsisten, Bu, dengan apa yang akan saya lakukan itu. Terus saya harus senantiasa belajar, menerapkan metode yang baik, juga saya harus sering berkolaborasi dengan rekan sejawat agar apa ya kita bisa sharing tentang pengalaman, metode pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, itu, Bu. Adakah dukungan dari pihak lain yang Bu Mai butuhkan? Eee, Mungkin dari sarana prasarana juga kami butuhkan, Bu, karena, terus terang untuk perlengkapan pembelajaran yang lain misalnya yang berbasis IT itu, di sekolah saya masih kurang, sehingga kadang saya, menggunakan, IT membawa dari rumah, seperti itu. Baiklah Bu Mai, semoga rencana Bu Mai dan gimana ini setelah kita berbincang-bincang perasaan Bu Mai? Ya, setelah saya berbincang dengan Bu Raffi, saya merasa lega, Bu, saya merasa telah menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan saya, begitu, Bu. Syukurlah, alhamdulillah, sudah merasa lega ya Bu ya. Iya, Bu. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan lagi Bu Mai? Saya rasa cukup, Bu, pokoknya terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk, apa ya, menerima curhat saya dan mau dengan senang hati berbincang-bincang dengan saya, Bu Raffi.
Ya, sama-sama Bu Mai. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Bu Mai. Semoga kita selalu bisa saling berbagi ya. Sampai jumpa ya Bu Iya, Mai. terima kasih Bu Raffi, sampai jumpa. Ya.